skill lab tentang etika dan profesi ya. Sebenarnya sih saya akan lebih senang kalau teori dulu, tapi karena jadwalnya skill lab dulu ya nggak apa-apa. Kalian kemarin udah dapat video contohnya kan terkait kasus etika. Nah sekarang saya minta semua kelompok atau sekelompok mempresentasikan, nanti baru akan kita bahas. Oke, silakan siapa yang mau presentasi duluan? Dari kelompok 1, Bu. Izin share screen ya buat videonya yang sudah kita buat. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Suara videonya kedengeran? Oh. Belum ada suaranya. Dipencet sensor. Suara videonya belum kedengaran. Maaf Bu, bisa saya ulangnya videonya. Apakah suaranya kedengeran, Bu? Mohon maaf, apakah suara videonya kedengeran? Belum kedengaran. Mohon maaf, di saya itu nggak bakalan kedengeran suaranya. Mungkin dari teman-teman kelompok lain bisa bantu buat share screen. Coba aku yang share. Ya. Pada bulan Juni 2022, media dihebohkan dengan video yang diunggah di salah satu laman
laman media sosial seorang mahasiswa keperawatan yang melanggar kode etik tenaga kesehatan. Mahasiswa tersebut diketahui berasal dari salah satu universitas di Yogyakarta yang sedang melakukan tugas PKL di salah satu rumah sakit di Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video tersebut, mahasiswa menceritakan pengalamannya memasang kateter urin pada salah satu pasiennya. Mahasiswa tersebut dianggap melanggar kode etik tenaga kesehatan karena tidak menjaga kerahasiaan pasien. Walaupun mahasiswa tersebut belum menjadi seorang tenaga kesehatan yaitu perawat, akan tetapi kode etik tetap berlaku baik yang sudah menjadi tenaga kesehatan ataupun pada calon tenaga kesehatan. Apa sih kode etik itu? Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik ini menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa saja yang harus dilakukan, dan perbuatan apa yang harus dihindari. Mungkin sedikit penjelasan untuk yang slide terakhir dari video itu. Pada kasus ini kan mahasiswa tersebut melanggar kode etik dari tenaga kesehatan, di mana mahasiswa keperawatan tersebut menceritakan pengalamannya memasang kateter urin pada pasien lawan jenisnya. Nah, ini sudah termasuk dalam pelanggaran kode etik dan mahasiswa tersebut itu bisa melanggar pasal 10 ataupun pasal 10 dan pasal 11, di mana isi dari pasal 10 yaitu seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Sedangkan pada pasal 16 tentang bunyi kewajiban dokter terhadap pasien, yaitu setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal. Mungkin sekian dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke Bu dosen. Terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya. Baik Ibu, saya izin share screen ya. Oke, baik. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, pada kali ini kami mengambil kasus mengenai malpraktek seropatik. Oke, di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu ada Octavia, ada Anisha, ada saya sendiri, Ari, dan ada Syarifah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Okta. Baik, untuk kronologinya yaitu kasus ini terjadi pada Rabu 5 Agustus 2015. Pasien bernama Siska mengeluhkan nyeri pada leher dan tulang belakangnya. Karena Siska selalu menenteng bawaan berat, yakni tas berisi laptop. Korban pun memutuskan untuk mendatangi salah satu klinik kiropraktik di kawasan Pondok Indah untuk memeriksa kondisinya. Sebelumnya, Siska pun sempat melayani fisioterapi atau sekedar pijat. Setelah beberapa bulan kemudian, ia mengeluhkan kembali pada bagian tulang belakangnya.
Setelah menjalani konsultasi dan bertemu dengan terapis asing, Randall Caverty, Siska perlu menjalani terapi sebanyak 40 kali dengan membayar biaya sebesar 17 juta. Namun, Siska menolak karena ia harus berangkat ke Perancis dalam waktu dekat. Akhirnya, Randall menawarkan paket terapi 40 kali menjadi dilakukan 2 kali sehari dengan anggapan Randall adalah dokter yang ahli. Siska pun percaya dan menyetujui untuk terapi. Keesokan harinya, pada Kamis 6 Agustus 2015, Siska kembali ke klinik pada pukul 13.00 WIB untuk menjalani terapi kiropraktik sore harinya. Siska kembali menjalani terapi dengan ditemani ibunya. Tepat sekitar pukul 20.00 WIB, Siska tiba di rumah. Sekitar pukul 23.00 WIB, Siska meringis kesakitan pada bagian lehernya. Siska pun langsung dilarikan ke UGD RSPI pada tengah malam itu. Berdasarkan tim dokter di RSPI, Siska sempat mengalami kesemutan pada bagian leher hingga lengan dan bagian belakang lehernya membengkak. Diduga ada pembuluh darah yang pecah. Next. Untuk memastikan hal itu, harus dilakukan MRI. Sayangnya Siska sempat kehilangan kesadaran dan denyut jantungnya melemah sehingga MRI tak bisa segera dilakukan jika kondisi tidak stabil. Dalam kondisi itu, tepat sekitar 06.00 WIB, dokter menyatakan bahwa Siska sudah tiada. Keluarga pun harus merelakan kepergian Siska yang telah pergi dalam waktu singkat. Next. Oke, selanjutnya tinjauan kasus yang akan dibawakan oleh Mbak Anisya. Berdasarkan hukum, tanggung jawab perdata. Tanggung jawab yang timbul hanya terbatas pada lingkup bidang hukum perdata, adanya cedera janji atau was prestasi atau perbuatan melawan hukum yang sampai menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Maka kepadanya dapat diminta ganti kerugian seperti yang telah dinyatakan di dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Tanggung jawab pidana malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Baik, selanjutnya malpraktik pidana ada 3 bentuk, yaitu yang pertama malpraktik pidana karena kesengajaan atau intensional. Tenaga medis tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan yang tidak benar. Contohnya, melakukan aborsi tanpa tindakan medis. Yang kedua, malpraktik pidana karena kecerobohan atau recklessness. Misalnya melakukan tindakan yang tidak legalitis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindak tanpa disertai persetujuan tindakan medis. Contohnya, kurang hati-hatinya perawat dalam memasang infus yang menyebabkan tangan pasien membengkak karena terinfeksi. Yang ketiga, malpraktik pidana karena
kealpaan atau negligence, misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan yang kurang berhati-hati. Contohnya, seorang bayi berumur 3 bulan yang jarinya terpotong pada saat perawat akan melepas bidai yang dipergunakan untuk menfiksasi infus. Tanggung jawab administrasi terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku. Misalnya, menjalankan praktek bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari Setiawan Seran. Oke, baik. Selanjutnya yaitu berdasarkan kode etik. Sebagai profesi, maka fisioterapi memiliki otonomi mandiri, yaitu kebebasan dalam melakukan keputusan-keputusan profesional yang tidak dapat diintervensi oleh profesi lainnya. Dalam melakukan tindakan fisioterapi, seorang fisioterapis dapat dengan rujukan atau tanpa rujukan. Etik jabatan fisioterapi menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap fisioterapis terhadap teman sejawatnya, masyarakat, dan pemerintah. Etik asuhan fisioterapi berupa pedoman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sikap dan tindakan seorang fisioterapis terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada penegakan etika fisioterapi yang akan dilanjutkan oleh Mbak Syarifah Dinara. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Setiap tenaga kesehatan termasuk fisioterapi wajib memenuhi standar profesinya. Standar Internasional Profesi Fisioterapi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Fisioterapi. Standar kompeten, standar asuhan fisioterapi, etika profesi fisioterapi. Selanjutnya untuk kesimpulan, malpraktik terjadi jika fisioterapi menyalahi standar profesi, standar prosedur operasional, dan prinsip-prinsip umum fisioterapi yang berakibat merugikan pasien. Dengan kata lain, tindakan medis yang diberikan oleh fisioterapi bukan saja tidak menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien, melainkan membuatnya semakin parah bahkan sampai kehilangan nyawa pasien. Jika hal ini terjadi, maka fisioterapi tersebut dianggap telah melakukan malpraktik dan pasien atau keluarga berhak menuntut ganti rugi. Apabila dari perilaku tersebut memenuhi kriteria pidana seperti kematian atau luka-luka, pada pasal 359 atau 360 KUHP, maka pertanggungjawaban pidana wujudnya bukan sekedar pergantian kerugian perdata saja, tetapi boleh jadi pemidanaan. Selanjutnya, solusi. Penyandang profesi fisioterapi sebaiknya mengikuti segala peraturan yang ada, baik itu peraturan yang tertera di perjanjian kerja maupun peraturan yang ada di kode etik fisioterapi beserta peraturan perundang-undang yang terkait. Perlu diingat, jika bahwa dalam mengambil keputusan haruslah berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, antara fisioterapi dan pasien tidak dengan cara sepihak walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Pihak rumah sakit atau klinik harus mengadakan kesepakatan terhadap pasien. Jika pasien tidak bisa, maka bisa diadakan kesepakatan bersama keluarga pasien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 2, saya kembalikan kepada Ibu Dewi Suci.
Oke, kelompok terakhir silakan. Bentar. Gua panik. Bentar. Gimana sih cara sunscreennya? Duh. Ya Allah. Yang mana ya? Muncul. Oh! Wait. Apakah sunscreen saya sudah terlihat? Terus. Dokter tenaga kesehatan, nakes wanita yang bercerita soal pengalamannya memasang kateter pasien pria, kini viral TikTok nakes yang mengasuh bayi. Nakes tersebut memamerkan kebiasaannya Baru ini kita digemparkan dengan kabar yang beredar di media sosial, yaitu video nakes yang berprofesi sebagai bidan membuat video memainkan pipi bayi yang ia tangani. Tak hanya satu bidan saja yang membuat video ini, tetapi ada beberapa bidan yang melakukan hal yang sama. Tentunya pasalnya hal ini melanggar kode etik pada bidan dan masyarakat merasa gelisah dengan apa yang dilakukan bidan tersebut. Mereka khawatir hal itu akan dialami keluarganya. Tak sedikit juga masyarakat atau netizen yang mengkhawatirkan kondisi bayi yang dijadikan konten bidan tersebut. Beberapa dokter juga menyalahkan tindakan itu dan mengecam nakes lain untuk tidak menirunya. Etika dan kode etik bidan. Yang A, kewajiban bidan terhadap tugasnya. 1. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna pada klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, setiap bidan memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan, termasuk mengadakan konsultasi dan atau rujukan. Yang ketiga, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Yang B, kewajiban bidan terhadap pasiennya. 1. Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Yang kedua, setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Selanjutnya, kode etik profesi bidan.
Seiring dengan kemajuan zaman serta kemudahan dalam akses informasi, era globalisasi atau kesejahteraan membuat akses informasi tanpa batas, serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat semakin kritis. Di sisi lain, menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan etik. Selain itu, perubahan gaya hidup, budaya, dan tata nilai masyarakat membuat masyarakat semakin peka menyikapi berbagai persoalan, termasuk penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh bidan. Kode etik profesi bidan hanya ditetapkan oleh organisasi profesi, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Penetapan harus dalam Kongres IBI. Kode etik profesi bidan akan mempunyai pengaruh dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi bidan. Yang selanjutnya, hak bidan. Yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien atau keluarganya. Yang ketiga, menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada kewajiban bidan. Yang pertama, memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai tindakan kebidanan kepada klien atau keluarganya sesuai kewenangan. Yang ketiga, memperoleh persetujuan dari klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Yang keempat, merujuk klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kelima, mendokumentasikan asuhan kebidanan sesuai dengan standar. Yang keenam, menjaga kerahasiaan kesehatan klien. Dan yang ketujuh, menghormati hak klien. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebidanan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, berkesinambungan, masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetisi, dan kewenangan. Menurut kami, pada kasus ini, bidan telah melanggar kode etik seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan tadi telah dijelaskan bahwasannya kebidanan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, berkesinambungan masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan. Karena telah melakukan pelanggaran kepada bayi dan keluarga pasien berupa memainkan pipi bayi hanya karena untuk kesenangan dan kebutuhan konten bidan tersebut, yang dimana perlakuan itu tidak diketahui oleh keluarga pasien dan dokter. Seperti yang kita ketahui bahwa pipi pada bayi masih sangat sensitif dan tangan bidan tersebut belum tentu bersih dan steril. Maka dari itu, bidan sebaiknya meminta izin kepada keluarga pasien maupun kepada dokter jika ingin memegang bayi tersebut, dan sebaiknya mencuci tangan dengan bersih agar tangan tetap steril. Mungkin itu saja dari kelompok 3, Bu. Kami kembalikan kepada Ibu Dewi Suci. Oke, baik. 3 kelompok menampilkan 3 kasus, tapi kelompok yang pertama sama yang ketiga itu kasusnya sama ya. Dari teman-temannya dulu mungkin ada yang mau saling menanggapi terkait video-video tadi. Oke, gimana? Ada yang mau kasih tanggapan?
Kalau nggak ada, kita bahas bersama aja ya. Jadi untuk kasus ke-1 dan ke-3 terkait video, sebenarnya itu yang paling utama selain kode etik profesi, yang pertama dilanggar oleh kedua tenaga kesehatan ini adalah hak pasien. Jadi di hak pasien itu ada hak tentang privacy. Nah, privacy itu tidak hanya mencangkup tentang kondisi kesehatan dia yang diparodikan oleh tenaga kesehatan, terus fotonya diupload di media massa yang seperti tadi bayi, tidak hanya itu sebenarnya privasi. Bahkan privasi pasien harus kita jaga sampai ke misalkan kalau fisioterapi nih, satu bilik, nah kalau nanti teman-teman praktek, satu bilik pasien itu ditutup sama hordeng ya hanya untuk satu pasien. Jadi kalau kayak pasiennya nyeri bahu, terus teman-teman buka bajunya dia, ya itu harus tertutup. Pakai baju pasien dan selimut, hordengnya juga tertutup, tidak boleh sampai ada orang lain yang melihat. Jadi itu namanya privasi. Nah, selain privasi secara fisik, juga harus ada privasi secara data. Data pasien itu tidak boleh dicerita-ceritain, bahkan sesama kita pun menceritakan, pasien saya tuh orangnya begini-gini, itu juga nggak boleh. Kalaupun teman-teman mahasiswa sedang praktek, harus ada bikin laporan kasus, misalkan dipresentasiin. Itu untuk menjaga privasi pasien yang ditampilkan hanya inisial nama. Nggak pakai nama pasiennya. Bahkan nomor rekam mediknya pun hanya sampai 2 atau 4 digit terakhir itu di XXX. Biar yang lain yang dipresentasikan nggak tahu. Yang tahu hanya mahasiswa dan kami sebagai pembimbingnya. Nah, tapi untuk keperluan pendidikan, ya sekali lagi untuk keperluan pendidikan, teman-teman bisa minta izin kepada pasien. Misalkan pada kasus-kasus penelitian, kalau memang mau ambil data, izin sama pasiennya. Pasiennya mau nggak ikut ke penelitian yang sedang kalian lakukan? Itu ada form izinnya, nanti pasiennya harus tanda tangan. Kalau pasiennya sudah mengizinkan, berarti teman-teman boleh memakai seluruh data pasien tersebut untuk data penelitiannya teman-teman. Tapi sekali lagi tidak untuk publikasi. Kalaupun hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam bentuk jurnal, semua datanya memakai inisial, tidak menyebutkan nama pasien secara real. Atau misalkan teman-teman lagi praktek, lalu harus presentasi, pasiennya harus dihadirkan. Atau dosen pembimbingnya ingin melihat, misalkan nih, Enda lagi praktek di PON. Lalu Bu Dika misalkan mau lihat pasiennya Enda. Kan Bu Dika tidak mungkin datang ke Jakarta. Maka Enda membuat video pasien tersebut. Minta izin. Dan hanya digunakan pada saat Enda presentasi. Setelah itu videonya tidak untuk diviralkan. Kalau dapat izin, silahkan pakai. Tapi kalau pasiennya pun menolak, yaitu memang haknya pasien. Jadi semuanya harus minta izin dan tidak untuk dipublikasikan. Kalaupun untuk izin publikasi, misalkan di YouTube gitu, sebaiknya mukanya itu di blur. Dan ini teman-teman YouTube itu kadang ada YouTube yang menampilkan bagaimana cara mentreatment pasien dengan contoh pasien langsung. Itu tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak. Itu harusnya dikasih klausul bahwa video ini tidak untuk dicontoh, tidak untuk ditiru. Kenapa? Sama-sama nyeri leher misalkan. Yang satu nyeri lehernya karena HNP, yang satu nyeri lehernya karena spondilosis.
Spondylosis dan HNP itu sesuatu yang berbeda. Yang satu nyeri saat fleksi servikal, yang satu saat ekstensi. Kalau teman-teman bikin video tentang latihan pada HNP, tegaskan dengan benar bahwa ini untuk kasus HNP. Jangan sampai orang di rumah yang nggak tahu kasusnya apa, menirukan ternyata dia spondylosis, maka jadinya akan fatal. Semua harus lengkap jika kita mengupload video terkait teknik-teknik latihan, treatment-treatment tentang kesehatan. Jangan sampai ada pasien yang komplain, saya meniru video si A, lalu saya malah jadi tambah berat. Itu terkait video. Jadi tidak hanya kita ke pasien, tapi pasien ke kita. Jadi kalau kita lagi mentreatment pasien, kadang pasiennya bikin video. Itu harus kita sampaikan. Bapak, Ibu, mohon maaf. Boleh diambil video saya sedang mentreatment pasien, tapi tidak untuk disebarluaskan, hanya untuk kepentingan pribadi. Misalkan seperti kami di Respon ini banyak banget yang pasien minta video waktu kita lagi ngelatih keluarganya. Dengan tujuan nanti di rumah mau mengulangi apa yang jadi PR. Boleh, tapi sampaikan tidak untuk disebarluaskan. Apalagi kalau di dalam video tersebut ada gambar kitanya ikut diambil juga. Itu harus ditegaskan ke pasiennya. Dan pasien harus turut karena kembali lagi privasi tadi, dan biasanya kalau di rumah sakit ada tata tertib untuk tidak mengambil gambar di lingkungan rumah sakit. Ya. Jadi selain secara profesi, secara hak pasien juga itu melanggar. Ya. Lalu untuk kasus yang kedua tentang malpraktek oleh chiropractic, ini bisa saya sampaikan, Indonesia tidak kenal tenaga chiropractor. Kalau teman-teman baca kasus chiropractor, dokternya itu adalah dokter asing, tenaga kesehatan asing. Dari kasus yang disampaikan juga dokter asing kan, bukan orang Indonesia, karena di Indonesia tidak ada pendidikan tentang chiropractor. Di dunia, di luar negeri pun chiropractor masih belum jelas keberadaannya karena dia sifatnya hanya kursus. Jadi ada dokter umum yang mengambil kursus chiropractor. Jadi bukan tenaga spesialis. Nah, karena di Indonesia tidak mengenal tenaga chiropractor, maka sudah dapat dipastikan dia ini tidak punya izin. Jadi perlu diedukasi masyarakat bahwa kalau mau ke tenaga kesehatan harus yang ada izin. Bahkan tenaga kesehatan dari luar negeri pun kalau mau praktek di Indonesia itu harus ada perizinannya. Nah, kadang-kadang disalahgunakan oleh teman-teman tenaga kesehatan di Indonesia juga. Jadi misalkan Anissa punya izin praktek sebagai fisioterapi, punya klinik fisioterapi mandiri. Lalu Anissa diajak bersama oleh chiropractor dari Australia misalnya. Jadi si chiropractor dari Australia tempat Anissa, yang punya izin itu Anissa. Kalau sampai terjadi sesuatu pada pasien akibat si chiropractor asing itu, maka tetap yang akan kena sanksi adalah Anissa, karena Anissa mempekerjakan tenaga kesehatan asing yang tidak. Biasanya para chiropractor asing ini akan rela membayar mahal untuk bisa ikut praktek di klinik kita. Ini kayak semacam buin. Nanti habis chiropractor lalu dilanjutkan oleh tindakan fisioterapi. Biasanya dia mengiming-iminginya seperti itu. Dan tentunya dia membayar fee yang besar kepada kita yang punya yang dijadikan tempat mereka praktek. Nah ini hati-hati ya. Teman-teman jangan hanya tergiur oleh nilai rupiah yang ditawarkan, itu benar-benar harus dilihat perizinannya. Satu, lalu sejarah yang perlu saya tekankan
kan teman-teman di sini di misalnya satu fisioterapi ya, bukan sampai ke profesi itu nanti kan teman-teman udah salah lagi ke profesi. Nah teman-teman yang sudah lulus S1 tapi belum profesi, mohon maaf teman-teman belum bisa praktek. Karena SPR bagi fisioterapi itu hanya ada SPR untuk D3, D4, dan profesi. Teman-teman yang S1 belum bisa praktek. Teman-teman kalau mau praktek setelah lulus S1 harus profesi. Saya sampaikan begini kenapa? Karena di beberapa klinik atau rumah sakit atau misalkan saya punya anak nih ya lagi sekolah fisioterapi. Saya punya klinik mandiri. Kan selama S1 juga di beberapa treatment, metode terapi, pemeriksaan, semua sudah diajarin, hanya belum menjalani masa profesi. Lalu karena saya juga butuh orang yang backup di klinik saya, ya anak saya aja saya disuruh kerja di fisioterapi. Oh, pelang prakteknya pakai nama saya. Padahal di situ ada anak saya ikut praktek. Itu mohon maaf itu salah. Ya. Jadi selama teman-teman masih S1 lalu ada yang nawarin praktek, biasanya di klinik karena rumah sakit tidak mungkin. Rumah sakit waktu kalian ngelamar itu pasti udah diminta SPM. Itu bukan saya teman-teman jadi nggak boleh nyari rezeki, itu tidak boleh. Memang belum jatahnya teman-teman untuk praktek kalau belum mengambil profesi. Ini yang kadang ya udahlah kerja aja dulu nggak apa-apa, itu nggak boleh ya. Ini memang waktu teman-teman memutuskan mengambil S1 fisioterapi, kalau mau praktek yang harus dilengkapi dengan ijazah profesinya, baru bisa melakukan praktek. Ya, jadi jangan sampai pelanggaran terjadi dari teman-teman atas ketidaktahuan atau atas iming-iming dari pihak lain yang ingin mengambil umum. Dan itu terkait skill lab, nanti praktek saya akan ngasih kasus tentang pelanggaran etika, lalu teman-teman bisa membuat videonya dan bagaimana cara penyelesaian, ya, versi teman-teman sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bu izin bertanya, kalau misal kita kayak memoto hasil ronsen pasien itu terus kayak dibikin story di media sosial itu bisa nggak Bu? Kayak hasilnya saja tapi kayak namanya itu tidak ada Bu. Boleh, tapi ini kan kepentingannya untuk pendidikan ya, mau lihat hasilnya pasien, ya boleh, nggak apa-apa, tapi jangan disebarluaskan, hanya untuk sendiri aja. Iya, baik Bu, terima kasih. Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi nanti di teori tentang materi etik dan praktek ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.